Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cynthia. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sanggana Garut, Prodi Manajemen S1. Di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi tentang pengorganisasian. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian. Di sini saya mengambil 4 pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner and Walker, pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada tujuan sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Jafar Muhammad, pengorganisasian merupakan penyusunan sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Yang ketiga, menurut Gatewood, Taylor, and Farrell, pengorganisasian yaitu aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja, serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugasnya. Dan yang keempat, menurut Serto, pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh SDM dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk tujuan organisasi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu dalam pengorganisasian terdapat 4 pilar. Pilar pertama, pembagian bekerja atau division of work. Dalam perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan tentunya sudah disiapkan. Untuk pilar kedua, pekerjaan atau departmentalization. Nah, setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar yang ketiga, penentuan relasi atau bagian dalam organisasi atau hierarki. Dalam hierarki ini juga terdapat 2 bagian, yaitu hierarki vertikal dan hierarki horizontal. Yang pertama, hierarki vertikal, di mana setiap bagian memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang relatif terbatas dan pada bagian tertentu yang telah ditentukan. Dan untuk hierarki horizontal, yaitu kelebihan dari bentuk bersifat kesamping secara horizontal. Artinya kelebihan dari bentuk ini menutupi keterbatasan dari kelemahan hierarki vertikal. Dan yang keempat yaitu pilar koordinasi atau coordination. Pilar ini bekerja agar pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentuan desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi struktur organisasi. Nah, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 4, yaitu dari strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, hingga lingkungan. Yang pertama, untuk strategi organisasi. Nah, strategi organisasi ini dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Nah, skala organisasi ini dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, teknologi. Faktor teknologi di sini dimaksudkan adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini juga sangat mempengaruhi nih. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai departementalisasi. Dalam departementalisasi ini ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan fungsional, pendekatan produk, pendekatan pelanggan, pendekatan geografis, dan pendekatan matriks. Untuk yang pertama,
pendekatan fungsional atau fungsional departementalisasi, yaitu proses ini dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Untuk strukturnya kira-kira seperti ini. Di sini ada direktur, manajer SDM, manajer keuangan, dan manajer produksi, manajer pemasaran, juga manajer purchasing. Yang kedua yaitu pendekatan produk atau product departmentalization. Proses yang dilakukan yaitu penentuan bagian-bagian dalam organisasi berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi tersebut. Dan strukturnya seperti ini kira-kira ya. Terus yang ketiga yaitu pendekatan pelanggan atau customer departmentalization. Pada pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan pada karakteristik pelanggan yang menjadi sarana pelanggan dari organisasi. Dan strukturnya seperti ini. Contoh strukturnya, lanjut. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis dinamis organisasi beroperasi. Nah, contoh strukturnya itu seperti ini. Terus untuk pendekatan yang kelima yaitu pendekatan matriks. Pendekatan matriks ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan-pendekatan lain, misal pada produk tertentu. Seperti ini strukturnya. Ini saya mengambil contoh dari PT ABC ya. Seperti itulah. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur-struktur organisasi beserta gambar dan penjelasan strukturnya. Struktur organisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama struktur organisasi fungsional, yang kedua struktur organisasi divisional, yang ketiga struktur organisasi matriks. Untuk yang pertama, struktur organisasi fungsional yaitu struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk-bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan juga sumber daya manusia atau SDM. Contoh bentuk struktur organisasi fungsionalnya sama seperti pendekatan fungsional pada pendekatan departmentalization di pembahasan sebelumnya, yaitu seperti ini. Oke, yang kedua yaitu struktur organisasi divisional. Struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan juga letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Contoh struktur organisasi divisionalnya seperti ini. Di sini ada direktur utama. Nah, sesudah direktur utama ada wakil direktur. Di sini wakil direkturnya ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu wakil direktur divisi komponen dan wakil direktur divisi perangkat. Untuk wakil direktur divisi komponen ada 3 manajer, yaitu manajer IC, manajer display, dan juga manajer baterai. Untuk wakil direktur divisi perangkat
ada manajer smartphone, manajer tablet PC, manajer laptop. Di sini saya mengambil contoh strukturnya dari perusahaan elektronik. Yang ketiga yang terakhir yaitu ada struktur organisasi matriks. Struktur matriks ini merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan juga divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada struktur-struktur organisasi tersebut. Untuk contoh struktur organisasi matriksnya sama seperti yang di pendekatan departementalisasi, yaitu pendekatan matriks, yaitu seperti ini, masih sama. Dan selanjutnya di sini saya membuat contoh struktur organisasi perusahaan profit oriented, dijelaskan dengan tugas, pokok, dan fungsi setiap jabatannya. Di sini ada PT, saya mencontohkan PT Kimia Farma. Contoh strukturnya seperti ini. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan juga memiliki wewenang dalam pengurusan perusahaan perseroan ini. Seorang direksi harus bisa menunjang kepentingan dan juga tujuan dari perusahaan. Tugas dari seorang direksi secara umum adalah menentukan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua ada direktur utama. Seorang direktur utama yaitu orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepadanya. Seorang direktur memiliki tugas untuk mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi keuangan, dan kesekretariatan. Yang ketiga ada direktur. Jabatan ini dibawahi oleh direktur utama seperti bagian yang ada di atas. Jadi seorang direktur adalah mereka yang dipilih untuk memimpin sebuah perusahaan. Tugas umum direktur yaitu membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang keempat ada direktur keuangan. Jadi dia yang bisa mengevaluasi apakah perusahaan tersebut mendapatkan profit atau defisit. Direktur keuangan bertugas mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan tersebut, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan. Yang kelima ada direktur personalia, yaitu orang yang bertugas menjalankan semua perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kebijakan untuk para pegawai. Yang keenam ada manajer, orang yang menyesuaikan dan mengintegrasikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi yang sama. Tugas manajer memberikan pengarahan dalam bentuk keputusan, kebijaksanaan, supervisi, penyeleksian, menilai, melatih, dan mengembangkan pegawai atau calon pegawainya. Ketujuh ada manajer personalia, orang yang membuat rencana, pembagian kompensasi, mengembangkan dan pemeliharaan tenaga kerja agar tujuan perusahaan tercapai. Secara umum tugas manajer personalia adalah orang yang mengatur organisasi, mengendalikan unit personalia, mengurus proses administrasi seluruh kegiatan personalia. Yang kedelapan ada manajer pemasaran.
Orang yang bekerja untuk memasarkan hasil produksi perusahaan secara umum tugasnya adalah membuat rencana dan perancangan strategi pemasaran produksi sesuai dengan tren pasar. Yang kesembilan ada manajer pabrik. Manajer pabrik yaitu struktur organisasi ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pabrik yang dititipkan kepadanya. Manajer pabrik juga memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas produksi, yaitu dengan mengantisipasi dan mengatasi segala persoalan yang ada kaitannya dengan produksi. Yang ke-10 yaitu ada administrasi dan gudang. Bagian administrasi dan gudang ini bertugas untuk mengecek segala administrasi dan transaksi yang ada kaitannya dengan jalannya perusahaan. Tugasnya merupakan pendataan dan pembukuan terhadap seluruh transaksi yang terjadi, mengurus hal-hal yang memiliki kaitannya dengan pihak outscoring. Yang ke-11 ada divisi-divisi. Divisi yaitu orang yang mengelola aset perusahaan serta menjalankan bisnis perusahaan sesuai arahan dari perusahaan. Selain itu juga bertugas menyepakati target kerja bersama direksi. Tugas divisi selanjutnya adalah melaksanakan prosedur dan kebijakan baru yang sudah ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir, di sini ada contoh struktur organisasi perusahaan sosial oriented dijelaskan dan dengan tugas pokok dan fungsi setiap jabatannya. Di sini contohnya yaitu struktur organisasi perusahaan sosial panti asuhan yatim piatu dan duafa. Struktur organisasinya yaitu yang pertama ada penasehat sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan organisasi sesuai dan ada atau tidak dan misi organisasi. Tugasnya memberikan arahan, kebijakan, masukan, nasihat, pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangannya. Yang kedua ada pembina. Dewan Pembina berkewajiban mengayomi organisasi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang ketiga ada pengawas. Pengawas wajib dan itikad dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan yayasan. Yang keempat ada pengurus. Secara umum bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan panti. Yang kelima ada kepala pengasuh, bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan sosial di panti asuhan, menerima dan menyeleksi penerimaan anak asuh bersama pengurusnya. Yang keenam ada bagian dan seksi-seksi. Yang seksi yang pertama subbagian umum keuangan dan ke sekretariatan, tenaga-tenaga di bidang administrasi perkantoran, keuangan, serta penggunaan perdanaan panti. Kedua, seksi asrama bertanggung jawab atas kenyamanan anak asuh baik di dalam maupun di luar panti. Yang ketiga yaitu seksi pendidikan dan keterampilan, bertanggung jawab melaksanakan pendidikan anak asuhan baik pendidikan umum, formal, mental maupun spiritual. Yang keempat ada seksi sarana dan prasarana. Tersiapnya sarana dan prasarana yang dimiliki atau melengkapi sarana prasarana tersebut. Yang kelima ada seksi kesehatan atau gizi, bertanggung jawab atas kesehatan anak. Yang terakhir yaitu ada seksi keamanan dan kebersihan, bertanggung jawab menertibkan
serta menjaga keamanan lingkungan dan anak-anak panti asuhan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, bukan bila ada, tapi memang banyak sekali kesalahannya. Mohon dimaklum, saya juga sedang tahap pembelajaran. Saya harap dosen saya yang memberikan tugas ini dapat membimbing saya lebih baik lagi. Dan yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.